Oke guys, jadi hari ini aku mau share masalah kunci ya. Kunci dari Exotic Sprinter ini yang sejenis lah hilang. Jadi semuanya ini nggak bisa dibuka, nggak bisa dihidupin, bagasinya juga ya. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama, bisa ikuti tutorial ini ya. Ini juga berlaku untuk motor Uwinfly ya, Uwinfly T3, T3S Pro bisa ya. Nah pertama aku cerita dulu teman-teman ya. Jadi motornya ini didiemin dalam posisi MCB-nya itu off ya. Jadi ini off dan nggak makan baterai. Habis itu kita tinggal, ternyata di jalan kunci aku mungkin jatuh dan nggak ketemu gitu teman-teman. Jadi otomatis untuk menghidupkan ini pertama kali kita harus hidupkan listriknya teman-teman. Jadi harus cetek MCB-nya dulu. Nah cetek MCB-nya ini nggak ada cara lain selain harus buka itu ya. Dari bawah kita gini nggak terjangkau, jadi harus memang buka ini. Nah untuk buka ini paling gampang sih teman-teman ya, kita buka paksa aja teman-teman. Ini jadi aku congkel kan, pakai sesuatu yang tajam, misalnya obeng gitu kan. Ini kalau aku pakai obeng biasa gini, congkel ke dalamnya, aku puter dia sampai terus mentok itu. Nanti seling yang di dalam, tali yang di dalam keputer, narik dia kebuka ini teman. Oke, jadi masalah pertama kita selesai meskipun dalam keadaan ini rusak. Ini cara yang menurut aku paling simpel sih teman-teman dibanding yang lain. Setelah itu kita bisa hidupin MCB kan. Nah kalau sudah hidup teman-teman baru ke depan. Nah di depan ini teman-teman tinggal buka aja bagian decknya. Kalau posisi Exotic Sprinter ini enaknya dia decknya itu depannya bolong teman-teman ya. Jadi ketika aku udah hilangin tutupnya, dia akan bolong dan kelihatan nanti switch kontaknya. Ini teman-teman, yang ke kunci kontak nih ada kabel 2 ke kunci kontak. Nah ini kita tinggal konsletin aja nih. Bisa pakai apa aja, bisa pakai kabel, pakai peniti, boleh aja teman-teman. Nih kalau kunci bawaannya seperti ini ya, kan kepasang nih. Nih dia kecolok. Nah ini sebenarnya fungsinya cuma ngonsletin aja dia. Jadi ketika konslet dia otomatis sepedanya jadi on teman-teman. Contoh ini ya, aku pakai apa namanya ini, jarum peniti lah teman-teman. Agak susah pasangnya, ntar ya aku pasang dulu. Otomatis kalau dia kita sudah konsletkan teman-teman, kalau dia sudah dikonsletin gini tuh, dia akan hidup ya, hidup. Nah jadi teman-teman bisa bawa nanti kalau misalnya posisinya tidak di rumah. Kalau sudah posisi di rumah ya nggak perlu dihidupin lagi sih teman-teman, kita tinggal ganti kuncinya. Nah ini masalahnya kan, kalau ganti kunci ini jual yang sejenis atau semerek ini susah nyarinya teman-teman. Aku nih eksperimen aja sih, tak coba karena modelnya mirip-mirip T3 ya, T3S itu. Jadi aku beliin kunci yang set T3. Dapatnya kayak ini teman-teman. Dia dapat kunci bagasi, kunci depan. Ini gininya sama kunci ini apa namanya ya, kunci depan ini ya, itu dapat set. Nah jadi setelah aku bongkar ternyata mirip teman-teman ya. Nih kunci bawaan yang di atas, ini gininya, tutupnya jadi puter aja di sini kan, diputer kayak itu. Ini ternyata sama juga teman-teman. Nah dari bentukannya ini mirip-mirip ya, mirip-mirip nih teman-teman. Dari tingginya nih bisa aku bandingin, kita lihat dari tingginya agak mirip ya. Nah ini juga dari ketebalan asnya juga. Nah sekarang kita coba pasang aja dia teman-teman, apakah dia mau atau enggak. Sekalian ini tak ganti aja nih. Ini sebenarnya bahannya aluminium gitu teman. Nah ini kan yang baru ini, lebih enak dipandang, lebih kelihatan. Cuman ininya nggak PNP nih teman-teman.
soketnya beda. Nah kalau masalah soket kan gampang, tinggal solder ulang atau potong aja, potong-potong kalau nggak punya solder teman-teman. Potong-potong, sambung, merah-merah, hitam-hitam, bolak-balik juga nggak masalah sebenarnya. Ini sistemnya cuman seperti saklar deh. Baru kita pasang. Nah nanti kita pasang ini seharusnya selesai masalah untuk kunci depan. Sekarang kita tinggal ganti kunci tengah dan kunci belakang. Oke ya, tunggu aku pasang dulu ya. Oke teman-teman, ini udah aku pasang ya kuncinya ya. Jadi gampang nih, tinggal lepas dua baut ini aja. Nanti kuncinya dilepas, teman-teman tinggal puter yang ini. Puter, lihat aja kunciannya baru ditarik ya. Kalau udah nggak ngunci, misalnya di sini dia kalau udah nggak ngunci tarik, baru ini bisa keluar. Nah, ini aku udah pakai kunci yang baru teman-teman. Jadi dia bisa dipasang, tapi dengan catatan ininya harus bawaannya dia. Kalau nggak bawaannya dia itu gini teman-teman, apa namanya? Nggak bisa masuk karena kependekan. Maunya aku kan pakai yang ini tadi, yang bagusan itu loh, ternyata nggak bisa masuk. Ya nggak apa-apa ya. Oke, setelah itu nih tinggal didorong aja, didorong, baru sedikit diputer nanti ini teman-teman. Jadi diputer sampai dia ngunci biar nggak bisa ditarik lagi, gitu ya. Nah untuk kabelnya udah aku solder juga, dan dia fungsi aman teman-teman ya. Jadi semua sudah fungsi normal lagi ya. Kunci stangnya juga berfungsi normal teman-teman. Nih kita tekan, udah kunci stang. Oh aman, nggak bisa belok dia. Jadi aman semua ya. Nah ini sudah, tinggal pasang termasuk PNP sini sebenarnya teman-teman. Meskipun bukan dia punya serinya, tinggal ganti kabel aja yang paling repot nih. Itu setelah itu disolder. Kalau teman-teman punya solder, dipasang ini lagi karetnya ya, biar nggak kena air. Ini dipasang kembali. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke kunci bagasi teman-teman. Nah untuk kunci bagasi ini nggak usah dirusak ya, bukanya lewat dalam aja. Itu teman-teman bisa lihat ya, kunciannya di sini, ditekan aja ke bawah kunciannya ini teman-teman, baru dorong ke depan, buka dah dia. Nah ini aku belum tahu juga ini bisa atau enggak. Kita dapat juga si kunci bagasi. Ya ini dia teman-teman, kunci bagasinya. Sepertinya sih bisa ya, dilihat dari fisiknya, sekilas kayaknya cocok. Kalau ini gampang nih, tinggal putar mur aja nih teman-teman. Putar mur sampai mentok lepas. Kalau lepas dia bisa ada keluar nih. Ini kurang lebih pakai ini sepertinya kunci nggak besar nih teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya kunci yang segede ini, pakai gem aja mungkin. Ini aja deh, kita coba. Aku susah sambil pegang kamera nih teman-teman, tripodku gak ketemu. Kurang bisa ya teman-teman ya pakai ini ya. Kita coba pakai kunci pipa ya. Ini teman-teman, untuk bongkar ini semua alat-alatnya cukup banyak sih teman-teman. Ini perlu obeng untuk buka ini. Habis itu perlu kunci 10 buka ini, dan di depannya ini dapat 10. Habis itu perlu keberanian juga buka kunciannya ini, diketok-ketok dia. Diketok-ketok ya teman-teman. Ini agak susah nih posisinya. Aku coba cari cara dulu teman-teman ya. Maaf ini aku nggak bisa pegang kamera soalnya. Aku skip dulu. Oke teman-teman, setelah cari cara, jadi aku pakai cara dilepas saja, dan nggak bisa pakai kunci gini teman-teman ya, nggak masuk dia, nggak bisa masuk nih, tetap mentok. Ini juga nggak cukup, jadi yang bisa kita pakai adalah untuk bukanya yang ini, kunci 30. Teman-teman masukin aja sini, diputer. Nah dia lepas ya teman-teman. Kalau ada kuncinya kayaknya nggak perlu lepas ini sih, bisa. Ini tekan ke pengunciannya, nanti dia bisa ada lepas nih teman-teman. Pengunciannya tekan ke bawah boardnya.
Duh, pas ya. Kemarin sih niatnya aku kalau nggak bisa PNP mungkin dalamannya aja kita ganti pakai kunci yang baru gitu. Tapi ternyata ini termasuk PNP teman-teman, yang baru ya. Sama juga caranya, kita kendorin. Ini teman-teman beli yang seset aja ya, satu set kunci dapat 3 dia, 3 jenis gini, dan kunci serep 1 kabel. Tapi ya konsekuensinya nggak ada alarm lagi teman-teman, nggak ada yang jual kayaknya. Kalau di tempat teman-teman tukang kuncinya bisa ngakalin ini bagus ya, soalnya kalau kunci motor listrik itu di dalam dia, kadang-kadang alat tukang kuncinya kurang memadai, jadi nggak bisa buat seperti di tempatku, kurang ada dia. Tidak mau kita pesan online teman-teman. Oke, ini jadi tinggal ditekan aja, dimasukin. Oke teman-teman ya, sudah kepasang ya. Ini PNP sekali dia, kunciannya juga sama, cuman ininya tak tukar pakai yang lama karena yang baru itu tipisan dia, agak kurang kuat dia cengkramannya. Kita ganti yang pakai yang lama aja tuh, bawaannya dia. Nah untuk lepasnya di sini gampang teman-teman. Jadi posisi ini masuk kan, kaki-kakinya ini masuk. Lepas sama pasangnya mirip-mirip caranya teman-teman. Kan ini udah masuk semua. Pastikan kakinya ini masuk sampai dia bisa ditutup teman-teman. Nah di sini tinggal teman-teman masukin di lubang yang ini. Di sebelah juga sama teman-teman. Sebelah juga pastikan dia sudah di lubangnya. Kalau sudah, ini bisa didorong dulu buat coba. Oke, apakah dia berhasil? Oke, aman ya, masuk ya. Nah, sekarang kita pasang untuk penguncinya dia. Kuncinya dia seperti ini. Ini teman-teman. Jadi ini tinggal dibaut. Nah ini dia posisi kalau udah kekunci teman-teman. Ini sama kayak T3 ya, Uenfly T3 gini juga. Aku pernah buka dia. Seperti itu. Nah, yang sebelahnya juga sama. Kita tes sekarang untuk buka kuncinya. Udah aman. Oke aman teman-teman ya. Nah aman. Ini bisa juga. Oke. Jadi tinggal kunci bagasi teman-teman. Nah kalau sudah itu oke, sekarang kita ke sini teman-teman. Di bagasinya teman-teman buka 2 baut pakai obeng 2. Di sini ada kunci 10. Ini mulutnya seperti ini. Kalau udah lepas semua nih, MCB-nya nggak perlu dilepas teman-teman. Ini tinggal ditarik aja ke atas. Tarik ke atas. Tuh, taruh aja sini. Nih. Ya, itu teman-teman sudah bisa lihat kuncinya ya. Kemarin karena aku paksa ini dia melintir jadinya talinya. Kalian juga teman-teman bisa cek akinya. Ini kemarin karena ditaruh di lama ya di rumahnya sampai dicari rumput ini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ini kembalikan nih, puter teman-teman ya. Ininya bisa teman-teman tarik congkelannya ini. Dia cuman dikunci pakai cantolan gitu. Teman-teman bisa pakai alat gem buat tariknya. Coba aja ya teman-teman ya. Kalau ada tang juga bisa. Nah sudah terlepas ya teman-teman. Dari sini kuncian tarik, lepas dia. Nah kalau sudah lepas, nih tinggal bisa ditarik ke atas teman-teman. Dorong aja. Ya kita cari coba selingnya ini. Nah, ini kan di sini nih. Selingnya ini harus kita posisikan dulu dia kembali teman-teman. Kembali ke depan. Nah, baru dia bisa lepas nih. Nah dia posisinya seperti itu.
Kalau udah kembali ya bisa kita lepas teman-teman. Saya susah pegang HP ini, susahnya. Nah ini kan udah lepas ya, baru ini bisa ditarik ke depan. Nah sekarang kita cocokkan sama serinya. Ini yang bawaan. Oke, untuk yang beli ya sama teman-teman ya, sama-sama. Ini sampai karet-karetnya pun dapat. Ini kayaknya tingginya agak beda nih. Itu nggak masalah sih, karena bahan gininya tipis teman-teman, jadi nggak tinggi kayak kunci depan dia. Aku coba pasang dulu ya. Cara pasangnya sama teman-teman, dimasukin dulu ke deknya ini kan, kuncinya ini kayak tadi. Ini orang isi dia cantolannya teman-teman di sini. Ini harus masuknya disesuai cantolannya, gitu. Nah, masuk kan. Nah, pastikan cantolannya bener. Kita cari dulu, bisa diputer-puter sampai cantolannya masuk benar. Nah udah. Oke, kalau sudah tinggal kita prepare untuk kunci dan pasang selingnya. Nih kunciannya udah dapat juga. Ini tempat selingnya itu ya, yang ini ya. Kalau yang lama masih bisa dipakai, coba teman-teman pakai yang ini dulu ya. Ya ini masih bagus ini, coba pasang dulu ya. Sama ini masukin dulu selingnya ke bawah itu. Ini jangan dikunci dulu teman-teman, masukin ini aja dulu. Kalau sudah masuk baru kunci, terakhir kuncinya. Oke teman-teman, sudah terpasang ya, seperti ini pemasangannya ya. Ini udah kunci. Ini kalau dipakai kunci dia narik ya, ditarik selingnya, nanti bisanya akan terbuka teman-teman ya. Oke ini sudah ya, ini pakai kunci Winfly jadi ini juga aman. Ini juga sudah bisa ya, aman ya. Kita sudah selesai, tinggal dipasang baut semua lagi. Selesai dah teman-teman, kita sudah mengganti kunci semua. Ini estimasi biaya teman-teman ya, kalau beli kunci set ini sekitar 130-an udah dapat semuanya. Kalau teman-teman nggak punya alat, mending ke bengkel. Kalau punya alat di rumah bisa sendiri. Yang minimal teman-teman punya tang, punya obeng, punya kunci 10 ya teman-teman. Itu aja sih yang dipakai untuk garap ini semua. Bisa nggak di garap di rumah sendiri? Tentu saja bisa teman-teman, asal alatnya ada dan juga keberaniannya ada ya. Oke, kalau suka teman-teman boleh subscribe ya. Boleh juga komentar kalau ada yang ingin ditanyakan. Siapa tahu saya bisa bantu untuk sharing juga sama teman-teman. Oke teman-teman. Oke. Ini dia Exotic Sprinter, sama dengan T3 dan juga T3S. Mirip-mirip. Karena saya sudah pernah bongkar teman-teman. Yang T3S Pro. Mirip sama isinya di dalamnya. Jadi saya beranikan untuk coba beli kunci yang T3 karena T3-nya banyak ada pilihan teman-teman. Saya beli yang T3, setelah itu di official store-nya, nanti linknya di deskripsi ada teman-teman ya. Boleh dicek. Oke, terima kasih.